Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas kriteria perencanaan, tapi sudah di KP03 mengenai eh, kriteria perencanaan bagian saluran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Jadi ini mungkin pembahasan awalnya kita coba bedah dulu ya satu persatu dari KP03 ini. Pertama ini untuk membahas saluran, kemudian daftar di sini ada pendahuluan, seperti biasa lah ngejelasin kriteria perencanaan ini apa gitu ya. Kemudian yang kedua ini data perencanaan irigasi, data-data yang diperlukan ya tidak terlalu jauh beda dari yang sebelumnya yang sudah kita bahas di jaringan irigasi ya. Mungkin kita akan menjelaskan cepat aja pada bagian kedua ini. Kemudian ada bagian ketiga tentang saluran tanah tanpa pasangan, ada perencanaan saluran yang stabil, ada rumus dan kriteria hidrolis, ada potongan melintang saluran, kemudian ada potongan memanjangnya, ada sifatan penampang saluran tanah. Poin keempatnya ada saluran pasangan, di mana ini pertama kegunaan saluran pasangan, kemudian jenis-jenis pasangan, perencanaan hidrolis, kemudian dilanjutkan ke poin kelima yaitu tentang terowongan dan saluran tertutup. Kemudian 5.1 pemakaian, 5.2-nya ada bentuk-bentuk dan kriteria hidrolis. Kemudian 5.3-nya ada perencanaan hidrolis. Kemudian poin ke-6 ada data perencanaan saluran pembuang. Yang ketujuh, rencana saluran pembuang. Ke-8 ada perencanaan saluran gendong. Nah, oke, ini daftar pustaka dan lampiran-lampirannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja ya. Dari poin kedua aja langsung kita buka data perencanaan irigasi. Yang pertama data topografi ya. Data topografi yang diperlukan atau harus dibuat adalah pertama data topografi dengan garis-garis ketinggian dan tata letak jaringan irigasi dengan skala 1:25.000 dan 1:5.000. Yang kedua ada peta situasi trase saluran yang berskala 1:2.000 dengan garis ketinggian pada interval 0,5 meter untuk daerah yang datar dan interval 1 meter untuk daerah yang berbukit-bukit. Yang ketiga ada profil memanjang pada skala horizontal 1:2000 dan skala vertikal 1:200. Yang keempat ada potongan melintang pada skala horizontal dan vertikal 1:200. Untuk 1:100 untuk saluran-saluran berkapasitas kecil dengan interval 50 meter untuk bagian lurus dan interval 25 meter pada bagian tikungan. Yang kelima, peta lokasi titik tetap atau benchmark, termasuk deskripsi benchmark. Penggunaan peta-peta foto udara dan foto seperti ortofoto dan peta garis yang dilengkapi dengan garis ketinggian akan sangat besar artinya untuk perencanaan tata letak dari trase saluran. Peta-peta terestris masih diperlukan sebagai peta baku atau peta dasar. Perkembangan teknologi foto citra satelit ke depan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk melengkapi dan mempercepat proses perencanaan jaringan irigasi. Kombinasi antara informasi pengukuran terestris dan foto citra satelit akan sangat bersinergi dan saling melengkapi. Nah, kalau sekarang kan lagi rame-ramenya penggunaan drone. Nah, ya, itu dia salah satu hal yang bisa mendukung data ininya ya, topografinya dari drone tersebut. Kemudian kelebihan foto citra satelit dapat diperoleh secara luas dan beberapa jenis foto Landsat mempunyai karakteristik khusus yang berbeda, sehingga banyak informasi lain yang dapat diperoleh, antara lain dengan program atau software yang dapat memperoleh garis kontur secara digital. Nah, kelemahan foto citra satelit tidak stereometris sehingga aspek beda tinggi kurang dapat diperoleh informasi detail, tidak seperti pengukuran terestris. Sedangkan dalam perencanaan irigasi presisi, dalam pengukuran beda tinggi sangatlah penting. Meskipun demikian, banyak informasi lain yang dapat dipakai sebagai pelengkap perencanaan jaringan irigasi, antara lain sebagai cross-check untuk perencanaan jaringan irigasi. Data-data pengukuran topografi dan saluran yang disebutkan di atas merupakan data akhir untuk perencanaan detail saluran. Letak trase saluran sering baru dapat ditetapkan setelah membanding-bandingkan berbagai alternatif. Letak saluran pada silangan dengan saluran pembuang atau alamiah sering sulit ditentukan secara tepat dengan menggunakan peta topografi sebelum diadakan pengukuran saluran. Berdasarkan survei lapangan, lokasi trase saluran
garis tinggi akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan topografis tempat daripada saluran yang mengikuti punggung medan. Nah, saluran-saluran sekunder, saluran-saluran sekunder sering mengikuti punggung medan. Pengukuran trase untuk saluran tipe ini dapat dibatasi sampai lebar 75 meter yang memungkinkan penempatan as saluran dan perencanaan potongan melintang dengan baik. Untuk saluran garis tinggi, lebar profil yang serupa cukup untuk memberikan perencanaan detail. Tetapi karena menentukan as saluran dari sebuah peta topografi sebelum pengukuran saluran lebih sulit. Pengukuran peta trase umumnya ditentukan dengan as saluran yang ditentukan di lapangan. Nah, berikut ini rumus kapasitas rencana ya. Kapasitas rencana, debit rencana. Nah, ini penghitungannya Q sama dengan C kecil dikali NFR kali A per E, di mana Q adalah debit rencana dalam satuan liter per detik. Kemudian C ini adalah koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan. Bisa dilihat pada pasal 2.2.4 nanti di bawah nih. Akan kita lihat koefisiennya. Kemudian NFR ini adalah apa? Kebutuhan bersih neto air bersih dalam liter per detik per hektar ya. Ini NFR ini adalah ini kebutuhan bersih neto air di sawah. Kemudian A-nya adalah luas daerah yang diairi dalam hektar dan E adalah efisiensi irigasi secara keseluruhan. Jika air yang dialirkan oleh jaringan juga untuk keperluan selain irigasi, maka debit rencana harus ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan itu dengan memperhitungkan efisiensi pengaliran. Kebutuhan air lain selain untuk irigasi, yakni kebutuhan air untuk tambak dan kolam industri maupun air minum yang diambil dari saluran irigasi. Kemudian yang poin selanjutnya adalah kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor berikut seperti cara penyiapan lahan, kemudian kebutuhan air untuk tanaman, perkolasi dan rembesan, kemudian pergantian lapisan air, dan yang kelima adalah curah hujan efektif. Kebutuhan total air di sawah atau GFR mencakup faktor 1 sampai 4. Kebutuhan bersih atau neto air di sawah, NFR, juga memperhitungkan curah hujan efektif. Misalnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan bergantung kepada cara pengolahan lahan. Misalnya kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam milimeter per hari. Misalnya kebutuhan air di sawah untuk tanaman ladang dihitung seperti pada perhitungan kebutuhan air untuk padi. Ada berbagai harga yang dapat diterapkan untuk kelima faktor di atas. Jadi beda-beda ya kebutuhan airnya. Untuk sawah beda, untuk lahan rawa itu beda, untuk tanaman ladang itu beda, seperti itu teman-teman. Kemudian mengantisipasi ketersediaan air yang semakin terbatas, maka perlu dicari terus cara budidaya tanaman padi yang mengarah pada penghematan konsumsi air. Cara pemberian air terputus atau berkala atau bisa disebut dengan intermittent irrigation merupakan memang terbukti efektif di lapangan dalam usaha hemat air, namun mengandung kelemahan dalam membatasi pertumbuhan rumput. Beberapa metode lain, salah satunya metode System of Rice Intensification atau SRI, yang ditawarkan dapat dipertimbangkan. Sistem pemberian air terputus atau berkala sesuai untuk daerah dengan debit tersedia aktual lebih rendah dari debit andalan 80%. Metode ini direkomendasikan untuk dijadikan dasar perhitungan kebutuhan air. Apabila memenuhi kondisi berikut: 1. Dapat diterima oleh petani. 2. Sumber daya manusia dan modal tersedia. 3. Ketersediaan pupuk mencukupi. Yang keempat adalah ketersediaan air terbatas. Uraian terinci mengenai kebutuhan air di sawah serta cara perhitungannya diberikan dalam KP 01 Perencanaan Jaringan Irigasi, lampiran kedua. Selanjutnya ada efisiensi. Untuk tujuan-tujuan perencanaan, dianggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air sampai di sawah. Hilang ini disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan perembesan. Kehilangan akibat evaporasi dan perembesan umumnya kecil saja jika dibandingkan jumlah kehilangan akibat eksploitasi. Penghitungan rembesan hanya dilakukan apabila kelulusan tanah cukup tinggi. Nah, pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin, terutama untuk daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Kehilangan air dapat diminimalkan melalui 1. Perbaikan sistem pengelolaan air ya. Dengan cara apa saja nih ya? 1. Sistem operasi dan pemeliharaan yang baik.
Tentunya dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka akan tercipta saluran irigasi yang juga baik ya teman-teman ya. Kemudian efisiensi operasional pintu, kemudian ada pemberdayaan petugas operasi dan pemeliharaan, kemudian ada penguatan institusi, kemudian meminimalkan pengambilan air tanpa izin, dan partisipasi dari P3A. Kemudian yang kedua, perbaikan fisik prasarana irigasi, mengurangi kebocoran di sepanjang saluran, meminimalkan penguapan, dan menciptakan sistem irigasi yang andal, berkelanjutan, dan diterima petani. Pada umumnya, kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, 12,5 sampai 20% di petak tersier antara bangunan sadap tersier dan sawah. 5-10% di saluran sekunder dan 5-10% di saluran utama. Nah, kalau teman-teman ada yang lupa, nah ini 5-10% saluran utama. Saluran utama itu adalah saluran primer ya. Saluran yang langsung dari intake pengambilan gitu ya dari bendungnya. Kemudian kalau saluran sekunder adalah saluran yang merupakan perpotongan atau perpecahan dari saluran utama atau saluran primer ya teman-teman ya. Kemudian kalau petak tersier adalah dia adalah petak terakhir atau luasan sawah terakhir yang diairi dalam saluran irigasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian besaran angka kehilangan di jaringan irigasi jika perlu didukung dengan hasil penelitian dan penyelidikan. Dalam hal waktu, tenaga, dan biaya tidak tersedia, maka besaran kehilangan air irigasi bisa didekati dengan alternatif pilihan sebagai berikut. 1. Memakai angka penelitian kehilangan air irigasi di daerah irigasi lain yang mempunyai karakteristik yang sejenis. Yang kedua, angka kehilangan air irigasi praktis yang sudah diterapkan pada daerah irigasi terdekat. Kemudian efisiensi secara keseluruhan atau total dihitung sebagai berikut. Efisiensi jaringan tersier dikali efisiensi jaringan sekunder CS dikali efisiensi jaringan primer, dan antara 0,65 sampai 0,79. Oleh karena itu, kebutuhan air di sawah atau NFR harus dibagi E untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambilan dari sungai. Faktor-faktor efisiensi yang diterapkan untuk kehilangan yang sebenarnya di dalam jaringan bisa jauh lebih tinggi, dan efisiensi yang sebenarnya yang bersekitar antara 30 sampai 40%, kadang-kadang lebih realistis apabila pada waktu-waktu kebutuhan air rendah. Walaupun demikian, tidak disarankan untuk merencanakan jaringan saluran dengan efisiensi yang rendah itu. Setelah beberapa tahun, diharapkan efisiensi akan dapat dicapai. Nah, berikut ini sistem kebutuhan airnya ya teman-teman ya, yang tadi sudah dijelaskan. Sistem kebutuhan air tingkatnya nih ya. Apa saja ada di bendung, petak primer, petak sekunder, dan petak tersier. Nah, kebutuhan airnya seperti berikut. NFR dikali 1 per ET, kemudian seterusnya petak tersier, dan seterusnya dalam satuannya liter per detik per hektar. Keseluruhan efisiensi irigasi yang disebutkan di atas dapat dipakai pada proyek-proyek irigasi yang sumber airnya terbatas dengan luas daerah yang diairi sampai 10.000 hektar. Harga-harga efisien yang lebih tinggi sampai maksimum 75% dapat diambil untuk proyek irigasi yang sangat kecil atau proyek irigasi yang airnya diambil dari waduk yang dikelola dengan baik. Di daerah yang baru dikembangkan, yang sebelumnya tidak ditanami padi, dalam tempo 3-4 tahun pertama, kebutuhan air di sawah akan lebih tinggi daripada kebutuhan air di masa-masa sudah itu. Kebutuhan air di sawah bisa menjadi 3-4 kali lebih tinggi daripada yang direncana. Ini untuk menstabilkan keadaan tanah ini. Oleh sebab itu, luas daerah irigasi harus didasarkan kepada kapasitas jaringan saluran dan akan diperluas setelah kebutuhan air di sawah berkurang. Untuk daerah irigasi yang besar, kehilangan air akibat perembesan dan evaporasi sebaiknya dihitung secara terpisah, dan kehilangan ini harus diperkirakan. Ada rotasi teknis atau sistem golongan ya. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem golongan teknis adalah: pertama, berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak atau koefisien pengurangan rotasi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pengambilan bertambah secara berangsur-angsur pada awal waktu pemberian air irigasi. Pada periode yang punya panahan, seiring dengan makin bertambahnya debit sungai, kebutuhan pengambilan puncak dapat ditunda. Sedangkan hal-hal yang tidak menguntungkan adalah: pertama, timbulnya komplikasi sosial, operasi lebih rumit, kemudian kehilangan air akibat eksploitasi sedikit lebih tinggi,
Dan yang terakhir adalah jangka waktu irigasi untuk tanaman pertama lebih lama akibat lebih sedikit waktu tersedia untuk tanaman kedua. Agar kebutuhan pengambilan puncak dapat dikurangi, maka areal irigasi harus dibagi-bagi menjadi sekurang-kurangnya 3 atau 4 golongan dan tidak lebih dari 5 atau 6 golongan. Dengan sendirinya, hal ini agak mempersulit eksploitasi jaringan irigasi. Lagi pula, usaha pengurangan debit puncak mengharuskan diperkenalkannya sistem rotasi. Karena alasan di atas, biasanya untuk proyek irigasi tertentu yang mencakup daerah yang bisa diairi seluas 10.000 hektar dan mengambil air langsung dari sungai tidak akan mengurangi debit bencana dengan koefisien pengurangan C sama dengan 1 pada jaringan yang telah ada. Faktor pengurangan C kurang dari 1 mungkin dipakai sesuai dengan pengalaman operasi dan pemeliharaan. Kemudian kita masuk ke data geoteknik ya. Hal utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan saluran adalah stabilitas tanggul, kemiringan talut galian, serta rembesan ke dan dari saluran. Data tanah yang diperoleh dari hasil penyelidikan tanah pertanian akan memberikan petunjuk umum mengenai sifat-sifat tanah di daerah trase saluran yang direncanakan. Perhatian khusus harus diberikan kepada daerah yang mengandung satu batu singkapan karena rawan terhadap dislokasi dan kebocoran atau laju resapan yang tinggi. Yang kedua, lempung tidak stabil dengan plastisitas yang tinggi karena pada tanah lempung dengan diameter butir yang halus, variasi kadar air sangat mempengaruhi plastisitas tanah. Di samping itu, pada tanah lempung dengan kandungan mineral Orilonit merupakan tanah yang ekspansif, sangat mudah mengembang oleh tambahan kadar air. Yang ketiga, tanah gambut dan bahan-bahan organik, karena merupakan tanah yang tidak stabil, rawan terhadap proses pelapukan biologis yang berpotensi merubah struktur kimia dan merubah volume tanah akibat proses pembusukan atau pelapukan. Kemudian pasir dan kerikil, karena mempunyai koefisien permeabilitas yang tinggi dan sifat saling ikat antar butir yang lemah, sehingga rawan terhadap terjadinya rembesan yang besar, serta erosi atau gerusan atau scoring. Tanah bahan timbunan, karena masih berpotensi besar terjadi proses konsolidasi lanjut sehingga masih terjadi settlement lanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kualitas hasil pemadatan perlu diperhatikan tanah atau bahan timbunan yang digunakan harus sesuai dengan kriteria bahan timbunan yang ada. Kemudian hal yang harus diperhatikan lagi adalah muka air tanah, karena muka air tanah yang dalam akan mempunyai kecenderungan menyebabkan kehilangan air yang besar. Kemudian deformasi batuan kapur atau limestone karena punya kecenderungan larut dalam air sehingga akan menyebabkan kehilangan air yang besar dan tanah menjadi keropos. Pengujian gradasi dan batas cair terhadap bahan-bahan sampel pada umumnya akan menghasilkan klasifikasi yang memadai untuk perencanaan talut galian dan timbunan. Untuk talut yang tinggi atau dalam hal ini lebih dari 5 meter, diperlukan analisis yang mendetail mengenai sifat-sifat tanah. Klasifikasi menurut Unified Soil Classification (USBR) akan memberikan data-data yang diperlukan untuk perencanaan saluran. Sumuran uji untuk pengambilan sampel dengan bor tangan yang digali sampai kedalaman tertentu di bawah ketinggian dasar saluran harus dibuat dengan interval minimal 0,5 km. Interval ini harus dikurangi jika tanah pada trase ini sangat bervariasi. Pemeriksaan visual dan tes kelulusan juga harus dilakukan. Jika memang perlu, persyaratan teknis untuk penyelidikan geoteknik memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal ini pada PT 03 ini ya, dan harus dipakai untuk menentukan data yang dikumpulkan di lapangan. Data sedimen. Data sedimen merupakan terutama diperlukan untuk perencanaan jaringan pengambilan di sungai atau lumpur dan bangunan penggelontor sedimen pada lokasi pada silangan saluran dengan sungai. Bangunan pengambilan dan kantong lumpur akan direncanakan agar mampu mencegah masuknya sedimen kasar atau dalam hal ini lebih besar dari 0,088 mm ke dalam jaringan saluran. Pada saat ruas aluran kantong lumpur ini, sedimen diizinkan mengendap dan dikuras melewati pintu secara periodik. Faktor yang menyulitkan mengendapkan sedimen di kantong lumpur adalah keanekaragaman dalam hal waktu dan jumlah sedimen di sungai. Selama aliran rendah, konsentrasi kandungan sedimen kecil, dan selama debit puncak konsentrasi kandungan sedimen meninggi, perubahan-perubahan ini tidak dihubungkan dengan variasi dalam kebutuhan air irigasi.
pola yang dominan tidak dapat diramalkan. Lebih lagi, data sedimen untuk kebanyakan sungai hampir tidak tersedia atau hanya meliputi data pengamatan yang diadakan secara insidental dan tata cara pengambilan sedimen melayang di sungai dengan cara integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit sesuai dengan SNI 3414 tahun 2008 untuk memperoleh distribusi butir dari sedimen melayang dalam air dengan menggunakan metode gravimetri sesuai SKSNI N nomor 31 tahun 1991 strip 03. Selanjutnya, lihat HP02 bangunan utama apabila volume sedimen setahun dibagi luas dasar seluruh saluran maksimal 0,5% dari kedalaman air, maka tidak dibutuhkan kantong lumpur. Nah ini ya syaratnya apabila volume sedimen dalam setahunnya dibagi luas daerah seluruh saluran maksimal 0,5% dari kedalaman air, maka tidak dibutuhkan kantong lumpur karena kalau maksimalnya sedimen itu mengendapnya hanya sebesar maksimalnya 0,5% atau dalam hal ini 0,005 ya 0,005 volume dari volume seluruh saluran itu saluran irigasi, maka nggak diperlukan tuh yang namanya kantong lumpur. Untuk keperluan perhitungan tersebut diperlukan penyelidikan terhadap sedimen di sungai. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat diasumsikan jumlah sedimen sebesar 0,5 per mil dari volume air yang masuk. Jika karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga tidak dapat dilakukan penyelidikan terhadap sedimennya, maka diasumsikan batas endapan yang ditangkap diperbesar menjadi 0,088 mm ayakan nomor 140, yaitu batas silt dan pasir halus, dengan syarat di saluran harus dilengkapi dengan sedimen ekskluder yang kemudian dibuang lagi ke sungai yang bersilangan dengan saluran. Oke teman-teman semua, itu dia poin kedua dari KP 03 perencanaan saluran. Poin kedua ini membahas tentang data perencanaan irigasi, dan itu dia tadi pembahasan kita pada poin kedua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya doakan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua ya, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai dan terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.